Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau membunuh Tuan Besar. Dia tidak punya detak jantung. Kau membunuh Tuan Besar. Kau tamak. Jangan cemas dulu. Silakan menyingkir. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Besar. Bahkan para ahli di rumah sakit kami berkata, dia tidak mungkin bisa bangun. Murong Yuntian Tuan Brutai loh. Di luar penyelamatan. Ya, aku tahu. Itu pasti kilasan kehidupan terakhir. Tuan Besar Muron akan segera meninggal. Dr. Qin. Mengapa kau ingin aku mati? Kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Dr. Diwashan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya merasa sangat baik sekarang. Tadi Dr. King membuat taruhan denganku. Jika aku menyembuhkanmu Tuan Murong, maka izin medisnya akan dirobek. Dia akan berlari telanjang 3 putaran di alun-alun. Benar kan? Tabib Dewashan, kau salah paham. Aku hanya bercanda. Kata seorang pria terhormat. Tidak bisa ditarik kembali. Xiao Liu, ambil beberapa orang untuk mengawasi Dr. Qin. Untuk telanjang di alun-alun kota. Ya Tuan Murong. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini adalah cek senilai 30 juta. Anda harus menerimanya. Aku mengobati penyakitmu. Tidak perlu pembayaran. Tuan Sang benar-benar sejati. Saya punya 2 ginseng berusia 1000 tahun. Saya dengar ibumu juga baru saja pulih dari penyakit serius. Bawalah ini kembali. Dan biarkan ibumu pulih dengan baik dengan ini. Kalau begitu terima kasih Tuan Murong. Hai Yanran, aku sedang di rumah sakit sekarang. Ibuku baru saja keluar dari rumah sakit. Tunggu aku akan datang. Tuan Murong, aku hanya meringankan gagal jantungmu barusan. Jika kau ingin mengobati kanker hati stadium akhir, kau akan membutuhkan rangkaian pengobatan lain. Ini kartu nama saya. Saya akan menanti kehadiran Anda yang terhormat. Yanran nona tertua dari grup Link. Kenapa kau melihatku? Istri. Kenapa kau begitu cantik? Jangan panggil aku istri. Aku mengerti. Kantung matamu cukup dalam. Dan warna rambutmu sedikit kuning. Bagaimana kalau aku bantu kau mengobatinya malam ini? Oh baiklah. Ayo cepat pergi. Kakak pasti sudah mulai tidak sabar. Sopir Xiao Xiang akan mengantarmu. Lian Yu, Xiang Lichun. Bukankah ini kakak dan kakak ipar? Sungguh memalukan. Kau memakai ini untuk ulang tahun kakek. Kakak, aku benar-benar iri padamu karena menemukan suami yang begitu perhatian. Tidak seperti yang ada di keluarga kita. Dia hanya tahu cara memberiku uang. Aku bahkan tidak tahu cara menghabiskan semuanya. Xiao Yu, yang di keluarga kita, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan suamimu? Suamimu sangat cakap. Ayo masuk. Jangan sampai kakek tidak sabar. Oh benar. Hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-70. Nanti, kita harus lihat bagaimana ipar laki-laki beraksi. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kakek. Baiklah. Berhenti bicara. Sungguh sial. Kakek. Tuan Tuali. Semoga kakek mendapatkan berkah tak terbatas dan umur panjang abadi. Xiao Yuku adalah yang paling penurut. The film was translated Kakek. and narrated by M Kakek. Media. Di hari yang baik ini, masalah perusahaan harus diklarifikasi bukan? Kakak telah bekerja keras mengelola perusahaan sendirian selama bertahun-tahun. Aku juga ingin membantu kakak berbagi beban. Xiao Yu, selama bertahun-tahun perusahaan selalu dikelola olehku sendiri. Kenapa harus kau yang mengambilnya? Kakak, ketika kakek memberimu perusahaan saat itu, dia memberimu modal awal yang besar. Sekarang setelah bisnis perusahaan bagus,
Kamu juga harus memikirkan keluargamu sendiri. Hari ini adalah ulang tahun besar kakek. Mengenai saham kurasa kita bisa melupakannya. Mengenai hadiah ulang tahun, aku membawa ginseng liar tua dari pegunungan besar Miaojian. Semoga kakek, semoga masa muda dan vitalitasmu tidak pernah pudar. Ginseng berusia 100 tahun. Dan itu dari pegunungan besar Miaojiang. Benar-benar sok. Hanya ini. Dan ginseng berusia 100 tahun. Bisakah ini membodohi kakak? Ginseng liar tua ini benar-benar asli. Masih bisa menghasilkan ginseng tua bernilai jutaan. Membawa benda tak berharga ini. Kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Zamian. Dari mana ginseng ini berasal? Apakah itu perlu ditanyakan? Itu pasti berasal dari kios jalanan yang lusuh. Benda ini adalah ginseng darah. Itu hanya tumbuh di gunung populer darah di Miaojian. Itu tidak bisa dipalsukan, bagaimanapun juga. Ginseng sebesar ini. Setidaknya 2 juta tahun lebih. Zamian. Kamu benar-benar perhatian. Xiaoyu. Saham perusahaan. Kamu tidak menginginkannya lagi kan? Kakek, Baiklah. Kalau begitu sudah beres. Xiaoyu. Bukankah kau baru saja bilang bahwa Xiang yang bersikap sok? Lalu hal baik apa yang kau bawa untuk kakek? Xiaoyu, karena Xiang Yang sudah memberikan satu tanaman, ginseng darah yang bernilai jutaan, maka meskipun hadiahmu sedikit lebih buruk, itu tidak masalah. Bagaimanapun niat baiklah yang terpenting. Kamu, jangan terlalu sinis. Aku juga menyiapkan hadiah untuk kakek. Kakek, ini adalah sesuatu yang secara khusus kubawa kembali dari ibu kota. Anggur obat yang diformulasikan dengan 18 jenis obat tradisional Tiongkok langka. Ini juga menghabiskan banyak uang. Bagus. Bagus. Kakek. Anggur obat ini tidak boleh diminum. Jiang Yang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberi kakek ginseng darah, kamu bisa pamer anggur semahal itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Zamian, jangan bicara omong kosong. Mungkinkah Xiaoyu menyakitiku? Lian Yu, jika kau tidak percaya, kalau begitu kau minum seteguk anggur obat ini. Jika itu asli, aku akan memberimu ginseng darah. Kamu masih? Baiklah, aku setuju. Kamu pasti akan kalah. Berikan padaku cepat. Lian Yu, bagaimana rasanya? Jiang Yang, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi cepat. Perutku tidak tahan lagi. Zamian, bagaimana kamu tahu ada masalah dengan anggur ini? Aku mencium baunya. Ini. Bagaimana ini mungkin? The film was translated Kakek. and narrated by Kakek, M Media. ayah, ada apa? Kau baik-baik saja. Tuan Besar. Tuan Besar. Berita datang dari kantor pusat grup. Cukup banyak orang yang memegang plakat, memblokir grup kami untuk menagih utang. Siapa yang begitu berani? Berani memblokir markas grup kita? Ini. Halo. Ayah, ada apa? Ben Titan. Membatalkan semua kontrak pinjaman dengan grup. Mereka juga menuntut pembayaran kembali 500 juta yen ke hutang perusahaan. Xiang Xiji putra Xiang Fugui. Tuan Muda Zhang.
Apa yang membawamu ke sini? Yanran, Xiang Ziji. Miliki sedikit harga diri. Yanran adalah istriku. Tentu saja aku tahu dia istrimu. Tapi, dia akan segera menjadi istriku. Sang Siji omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Tuan Besar Li, Anda berutang pada Ban Haichen, pinjaman 500 juta. Kapan Anda berencana melunasinya? Dan jaminan 100 juta dari grup Xinshan tidak berencana membayar kembali. Tuan Muda Sam, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Aku tahu lebih dari sekadar hal-hal ini. Masalah Anda menyuap eksekutif Ban Haichen dan perjanjian taruhan dengan grup Xinshan. Aku tahu semua tentang itu. Tuan Muda Sam, aku tahu. Kamu menyukai Yanran. Yanran. Atau kamu ikut saja dengan Tuan Muda Sam. Kakek, apa yang kakek katakan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menikahi Tuan Muda Sam, kamu bisa menjadi Nyonya Muda. Dan kesulitan keluarga kita akan mudah diselesaikan. Kalian, Yanran, jangan khawatir. Para eksekutif Ban Haichen sepenuhnya tunduk pada keluarga kami. Masalah keluargamu, aku bisa menyelesaikannya hanya dengan jentikan jariku. Xiang Ziji. Sialan kau. Kau berani memukulku. Ya, aku memukulmu. Jangan lupa, jika bukan karena ayahku, kau pasti sudah mati di luar sejak lama. Keluar. Lantang. Kau bajingan. Beraninya kamu menyentuh Tuan Muda Sam. Jiang Yang, kau tahu seberapa besar masalah? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Jiang. Hanya keluarga Xiang bersekongkol dengan Ban untuk memutus dana keluarga Li. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Yanran, dengarkan dia. Ratusan juta dana grup Li kita. Dia benar-benar bilang, dia bisa menyelesaikannya. Jiang Yang, jangan memperburuk keadaan. Yanran. Kau tidak percaya padaku. Yanran, percayalah padaku. Pelayan Liu. Mengisi kembali rantai modal keluarga Li yang terputus. Xiang Yang, mari lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dalam waktu 3 menit, rantai modal keluarga Li yang terputus akan sepenuhnya pulih. Dia bertingkah seolah itu nyata. Halo. Apa? Benar-benar sudah diselesaikan. Bagus sekali. Ayah, apa yang sudah diselesaikan? Ban Haichen telah menarik penagihan utangnya terhadap kita. Memperpanjang pinjaman berbunga rendah. Penagih utang lainnya benar-benar berhenti mengejar kita. Bagaimana ini mungkin? Tuan Ban Haichen jelas berjanji padaku. Bukankah wajahmu bengkak, Xiang Ziji? Xiang Yang, jangan sombong. Jangan lupa, keluarga Xiang sudah berada di tangan ayahku dan The aku. film was translated and Kau hanyalah narrated seekor by anjing. M Media. Grup Sang yang dicuri ayahmu, aku pasti akan mengambilnya kembali. Sedangkan kau, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan. Xiang Yang, jangan angkut. Karena ayahku dan aku bisa mencuri perusahaan, aku pasti akan mendapatkan Yanran juga. Mari kita tunggu dan lihat. Ada apa? Jiang Yang, masalah keluarga kita. Terima kasih atas bantuanmu. Kau adalah istriku. Kenapa kau begitu sopan? Siapa sebenarnya yang kau telepon? Milik grup Hailong. Murong Yuntian. Moram Yuntian. Ya, Jiang Yang, kalau tidak mau bilang jangan bohong baiklah. Bagaimana mungkin kau mengenal Morong Yuntian?
Selain itu, Dan bahkan memintanya membantu menyelesaikan masalah keuangan yang melibatkan ratusan juta. Yanran, fakta ada tepat di depanmu. Kau masih tidak percaya padaku. Jika kau tidak mau bicara, ya sudah. Bagaimanapun itu jelas bukan kau yang melakukannya. Aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Halo. Baiklah, mari kita lakukan hari ini saja. Hei, apa yang kau inginkan? Aku di sini untuk menemui Tuan Tua Murong. Apakah kau punya janji? Tidak, Tuan Murong bukanlah seseorang yang bisa kau temui. Kapanpun kau mau, keluar. aku di sini untuk mengobati Tuan Tua Murong. Dengan penampilan lusuhmu. Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Pergi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku di sini untuk mengobati Tuan Tua. Aku sarankan kau jangan menghentikanku. Masih berlagak. Mencoba mencari muka ya. Apa kau tidak tahu tempatmu? Kau, Kau apa? Pergi, 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 pergi. kau. Apa yang terjadi? Pelayan Liu, apa yang sedang terjadi? Anak ini bersikeras saat melihat Tuan Murong. Kami tidak bisa menyingkirkannya. Pelayan Liu, kita pernah bertemu sebelumnya. Tuan Tua dan aku punya janji untuk menemuinya hari ini untuk pengobatan. Tidak berguna. Ini Tuan Shang yang datang untuk mengobati Tuan. Jika Anda menunda pengobatan Tuan, Anda akan mendapat masalah besar. Saya minta maaf Tuan Shang. Mohon berbesar hati. Dan jangan turun ke tingkat saya. Tuan Shang, saya minta maaf atas kesalahan saya barusan. Silakan lewat sini. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi melapor. Baiklah. Kamu anak muda apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengobati Tuan Tua Murong. Saya baru saja mendiagnosis penyakit Tuan Tua. Ini adalah kasus yang sangat langka. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Yang Anda sebut, keterampilan medis keberuntungan buta. Jangan keluar mempermalukan diri lagi. Hari itu, akulah yang membuat Tuan Tua pulih. Jangan kau lupakan. Saat itu, akulah yang menyelamatkannya. Anda hanya beruntung hari itu. Anda hanya bisa membodohi orang awam. Gawat. Tuan tiba-tiba pingsan. Kepala pelayan Liu, jangan khawatir. Penyakit Tuan Tua, saya sudah tahu cara menyembuhkannya. Saya pasti akan bisa menyembuhkan Tuan Tua. Ini, kepala pelayan Liu. Anak ini, sama sekali tidak mengerti kondisi Tuan Tua. Dia murni beruntung hari itu. Sekarang situasi Tuan Tua kritis. Jangan biarkan dia bertindak membabi buta lagi. Anda percaya saya pasti bisa menyembuhkannya. Percayalah pada saya, Tuan Shang ini. Jangan khawatir. Biarkan dia pergi. Apa yang terjadi? Tuan, ada apa dengan Anda? Saya minta maaf kepala pelayan Liu. Saya benar-benar telah melakukan yang terbaik. Tetapi penyakit Tuan Tua benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Aku Menyingkir. The film was translated and narrated by M. Tuan Tua bisa diselamatkan. Orang ini sudah diambang kematian. Bagaimana bisa bilang dia masih bisa diselamatkan? Bukankah Anda hanya main-main? Keluar dari sini. Kau tak berguna dan cuma bikin masalah. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, Anda akan menjadi yang pertama mati. Baiklah, saya pergi. Pelayan Liu, pergi ke toko obat jongkok dan rebus segera. Ingat, kau harus cepat. Ya, Tuan Tua, apakah kau merasa lebih baik? itu bagus. Tuan baik-baik saja. Tuan Shang, kamu telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Aku sangat berterima kasih. Keluarga Murong kita bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami pasti akan membalas budimu. Tuan Tua, ini semua yang harus kulakukan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Anakku. Aku
Sudah tua. Sendirian. Dan sebatang kara. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu menganggapku sebagai kakekmu? Bagaimana mungkin? Apa? Apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak. Hanya saja. Statusmu mulia. Dan aku hanyalah tuan muda yang jatuh. Apa maksudnya jatuh atau tidak jatuh? Aku Murong Yuntian. Tidak pernah salah menilai orang. Kamu anakku. Di masa depan, pasti akan lebih baik daripada. Dan akan meraih hal besar. Tuan muda yang boros itu. Keluarga Muero Njiku. Dipercayakan ke tanganmu. Aku akan merasa tenang. Kakek. Anak yang baik. Cepat bangun-bangun. Mulai sekarang, keluarga Murong adalah rumahmu. Kakek, aku ada urusan yang harus kuhadiri hari ini. Aku harus pergi dulu. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Kamu duluan. Ada banyak waktu nanti. Kita kakek dan cucu akan punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Hei! Minggir ke samping. Jangan ikut campur urusan saya. Masih tidak bergerak. Terlihat sangat sakit. Jangan mati di depan pintu saya. Cepat pergi. Apakah Anda percaya saya? Saya akan memukul Anda. Apakah kau masih punya hati nurani? Dia sudah sangat menyedihkan, dan kau masih mengganggunya. Siapa Anda? Anda ikut campur urusan orang lain. Kau, Ini bukan amal. Dia mengganggu bisnis saya. kau bajingan. Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda ingin mati? Anda melukai saya. Biaya pengobatan, jual diri pun tak akan mampu bayar. Sudah cukup. Cukup, 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 cukup. Pergi. Kalau begitu saya akan pergi. Pak tua tolong makan ini. Ini baru dibeli makan selagi hangat. Ini. Baiklah, kalau begitu. Aku akan meninggalkan barang-barang ini di sini. Kau makan dulu. Aku pergi sekarang. Kita ditakdirkan. Ini untuk Anda. Hai Yanran. Keluarga Li sedang dalam masalah. Aku akan pergi ke tempat kakak sekarang. Jadi aku tidak akan pulang untuk makan siang. Yanran kau. Hai. Hai. Kakek. Kakek ada apa? Berhenti berpura-pura. Sekarang kamu pandai berpura-pura. Keluarga Li telah dihancurkan olehmu sampai sejauh ini. Bagaimana kamu masih punya nyali? Benar-benar menjijikkan. Apa yang aku lakukan? Keluarga Xiang sudah mengatakan, jika kamu tidak menceraikan Xiang Yang dan menikahi Zhang Ziji, keluarga Li kita akan tamat. Investor keluarga Li kita, semuanya telah menarik investasi mereka. Apa yang kita hadapi sekarang adalah ratusan juta dalam bentuk kompensasi. Keluarga Li telah sangat dirugikan olehmu, kakek. Li Yanyu, kau benar-benar pandai berpura-pura. Apa yang aku pura-purakan? Jika kamu mendengarkanku saat itu dan menikahi Zhang Ziji, apakah masih akan ada begitu banyak masalah? Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa yang kamu coba lakukan? Jangan berpura-pura tidak tahu padahal kamu tahu betul. Aku bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Jika bukan karenamu, akankah keluarga Li menjadi seperti ini? Berhentilah berdebat. Kakek, Yanran, kakek mempertaruhkan reputasi lamanya. Keluarga Li kita berada dalam bahaya besar. Kakek mohon padamu, kakek, ceraikan Sang Yang. Nikahi Xiang Ziji. Apakah itu baik-baik saja kakek memohon padamu? ayah. Bangun dan bicara. Yanran. Tuan muda Zhang itu lebih baik daripada Zhang yang dalam segala hal. Kamu tidak akan rugi jika menikah dengannya. Kakak, nikahi saja tuan muda Zhang. Maka keluarga Li kita akan diselamatkan.
Dan kakak The tidak akan film was semarah ini. translated and narrated by M. Benarkah Media. kau mau membuat kakak mati karena marah? Hanya keluarga Xiang bisa membuat kalian semua jadi seperti ini. Aku tidak tahu apakah kalian keluarga Li atau keluarga Xiangnya. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara di sini? Selama bertahun-tahun semua yang kau makan dan minum, mana yang tidak dibayar oleh keluarga Li? Lian Yu, cukup sudah darimu. Kakak, aku melakukan ini demi keluarga Li. Jika kamu begitu mampu suruh dia, pergi suruh dia mencari investor baru. Ceraikan dia secepat mungkin. Untuk menghindari hancurnya upaya seumur hidup kakak. Kalau begitu, bagaimana jika aku bisa menemukan investor yang lebih baik? Hanya denganmu. Kamu masih bisa menemukan investor yang lebih baik. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Jiang Yang, kalian berdua sudah menikah selama bertahun-tahun. Coba katakan padaku, pernahkah kamu membelikannya sesuatu yang layak? Mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. Apa kamu pikir ada yang akan mempercayaimu? Karena kau tidak percaya padaku. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita bertaruh bahwa dalam waktu 3 hari, aku bisa mendapatkan investasi dari grup Hailong. Grup Hailong. Di belakangnya ada keluarga Murong yang paling kuat. Mereka bahkan tidak akan melirikmu. Siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu darimu? Aku percaya padanya. Yan Ran, apa kamu gila? Bagaimana kamu bisa mempercayai orang seperti dia? Kamu. Kakek. Aku bersedia mempercayainya. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Kalau tak dapat investasi Hailong dalam 3 hari, maka jangan salahkan kakek. Lian Ran. Mengapa kamu tidak menjadi nyonya muda yang saja? Bukankah itu cukup baik? Haruskah kamu bersikeras untuk bersamanya? Baiklah. Aku hanya akan menunggumu diusir setelah 3 hari. Ingatlah untuk datang mencariku saat itu. Aku pasti akan mempertimbangkan bahwa kamu pernah menjadi anggota keluarga Li sama sepertiku, dan memberimu sesuap makanan. Ada apa? Apakah kau menyesali apa yang kau katakan hari ini? Aku tidak menyesalinya. Aku berencana untuk meninggalkan keluarga Li bersamamu. Kenapa? Bahkan jika aku menikahi Shang Siji, dengan kepribadiannya, dia mungkin masih akan mengejarmu. Targetnya pada keluarga Li hanyalah karena aku. Selama aku pergi, dia tidak perlu berusaha keras. Tapi jika kau pergi, keluarga Li juga akan diambil alih oleh Lian Yu. Zhang Yang, selama bertahun-tahun ini, keluargaku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Tapi, aku sudah lama menganggapmu sebagai cinta seumur hidupku. Selama aku bisa bersamamu. Paling buruk, kita bisa memulai dari awal. Yan Ran. Terima kasih. Baiklah Yan Ran. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Besok, kau pergi ke grup Hailong untuk mencari pendanaan. Grup Hailong, itu adalah konglomerat terbesar. Di baliknya ada keluarga Murong yang terkenal. Bagaimana mungkin mereka bisa memandang baik perusahaan kecil seperti kita? The film was translated and Yan Ran. narrated by M. Media. Kau percaya padaku. Baiklah.
Ya, Baiklah. Sudah larut malam. Tidurlah. Aku akan turun ke bawah mencari udara segar. Aku pergi sekarang. Xiang Shiji. Karena kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Halo kakek. Aku ingin meminta bantuanmu. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa kau masih bisa melakukan apapun? Jika tidak bisa segera keluar, kalian semua tidak berguna. Yanran. Lama tidak bertemu. Yanran. Apakah kau menjadi bodoh setelah menikah dengan Xiang Yang? Aku datang ke grup Hailon dan sudah diusir. Lupakan saja. Kau seharusnya menjadi wanitaku saja. Bukankah menjadi nyonya kaya itu bagus? Xiang Shiji. Berhentilah bermimpi baiklah. Itu tidak mungkin seumur hidup ini. Lianran, jangan menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kau gila, lepaskan aku. Lepaskan. Kau siapa? Saya tidak peduli siapa Anda. Jangan membuat masalah di grup Hailon. Kalau tidak, saya akan mematahkan tangan Anda. Aku, Tuan Muda, orang ini sepertinya punya koneksi. Kita harus mundur dengan cepat. Terima kasih. Nona Yanran, Anda adalah tamu terhormat perusahaan kami. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Orang yang bertanggung jawab sedang menunggu Anda di atas. Silakan. Tamu terhormat. Lianran, apa yang terjadi? Sudah kubilang sejak lama. Perusahaan besar seperti Hailon tidak akan pernah tertarik pada perusahaan keluarga Limu. Kau tidak akan bisa mendapatkan investasi. Aku sarankan kau lebih realistis. Tidak perlu. Mulai hari ini dan seterusnya. Semua kolaborasi dengan keluarga Xiang, semuanya dihentikan. Kau harus tahu, jika keluarga Li secara sepihak mengakhiri kontrak, mereka harus bayar denda kontrak tinggi. Mengingat situasi keluarga Li saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa? Bagi seseorang sepertimu, biaya pelanggaran kontrak mungkin memang sangat tinggi. Tapi bagi Hailong Group, itu hanyalah setetes air di lautan. Yanran, ini adalah masalah yang sangat besar. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Aku akan bertanggung jawab penuh. Biaya pelanggaran kontrak untuk mengakhiri perjanjian dengan keluarga Zhang dan investor lainnya. Semuanya akan ditanggung oleh Hailong Group. Mulai sekarang, keluarga Li kami akan menjadi mitra eksklusif mereka. Itu benar-benar nyata. Apa? Aku tahu Yan Renku akan sukses. Kalau Tuan Muda Xiang tidak puas, Anda tentu bisa pergi dan berbicara dengan Departemen Hukum Hailong Group. Saya yakin mereka akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika Anda tidak hati-hati dan menyinggung mereka, maka keluarga Zhang Anda mungkin akan The film was translated kesulitan untuk and membangun diri di narrated dunia by bisnis. M-Media. Tidak mungkin. Perusahaan besar seperti grup Hailon. Bagaimana mungkin mereka bekerja sama denganmu? Ini pasti sesuatu yang kau buat-buat untuk menipuku. Kontrak ini juga palsu. Siapa yang memfitnah reputasi grup Hailong kami? Nora,
Ini adalah milik grup Hylon, kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Lee, serta beberapa klausul hukum berikutnya. Dan ini adalah cek senilai 100 juta. Mohon simpan dengan aman. Ini adalah pembayaran di muka, agar beberapa individu picik tidak menghina reputasi kami. Saya benar, Tuan Muda Shang? Saya dengar Anda baru-baru ini tidak puas dengan mitra grup Hylon kami. Jadi bisakah saya berasumsi bahwa kamu juga punya pendapat tentang grup Hylon kita? Tidak. Aku sama sekali tidak punya sedikit pun niat untuk melawan grup Hylon. Sebaiknya kamu tidak. Tolong berbelas kasih dan ampuni keluarga Shang kami. Tidak ada yang terbaik. Suami, kamu tidak tahu. Wajah Zhang Siji hari ini hitam seperti batu bara. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Berhenti bermain, bangunlah. Suami kamu benar-benar luar biasa. Dengan grup Hylon, maka aku bisa tenang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi kali ini. Terima kasih banyak. Oh benar. Mari kita beritahu dia ketika ada kesempatan lagi. Halo. Apa yang kamu katakan? Kakak jatuh sakit. Ayah, kakek, Tua, ayah, tua, Kakek, tua. kakek. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Ketika seseorang mencapai usia ini, akan selalu ada hari seperti ini. The film was translated and Zhang narrated by M Media. Kemarilah. kakek tolong bicara. Yanran. Aku mempercayakannya padamu. Kamu sangat tidak berguna sebelumnya. Aku marah padamu. Bagaimanapun juga. Kakek masih menyayangi cucunya. Aku tahu kakek. Selama bertahun-tahun, aku membenci dan merasa kasihan padanya. Zhang Yan, mulai sekarang, kamu harus menjaga dengan baik. Jaga Yanran baik-baik. Kakek, aku mengerti. Kakek, Tua, Kakek, kakek, kakek. Yanran. Pemakaman kakek sudah aku atur. Hanya saja, aku belum sempat memberitahu Lian Yu dan yang lainnya. Lian Ran, kakek sudah meninggal. Kau menyembunyikannya dan tidak mengadakan pemakaman. Apa maksudnya ini? Apa kau ingin menelan seluruh kekayaan keluarga? Kau tutup mulutmu. Dengarkan omong kosong keterlaluan yang kau katakan. Biar ku beritahu. Kau sudah menikah. Dan kau menikahi si tidak berguna yang tak berharga itu. Seperti kata pepatah lama, anak perempuan yang menikah itu seperti air yang tumpah. Kau sekarang adalah anggota keluarga Xiang, bukan anggota keluarga Li kita. Yanran. Aku tahu kau terluka di dalam. Tapi kakek tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Mengapa kau menutup teleponku tadi malam? Lian Yu. Jenazah kakek masih hangat. Dan kau membuat keributan di aula duka. Jiang Yang, ini bukan tempatmu untuk bicara. Jika bukan karena keluarga Li kita, kau pasti sudah mati di jalanan sekarang. aku pikir kalian berdua suami istri yang ingin memonopoli aset keluarga Lee. Yanran kita selama bertahun-tahun telah susah payah mengelola grup Li. Kamu bahkan tidak membantu. Sekarang lihat ini. Kamu datang ke sini untuk menuding dan berkomentar. Kakak ipar. Kau benar-benar tamu langka. Kami biasanya tidak melihatmu di sekitar sini. Tapi demi bagian dari properti keluarga ini, kau tiba-tiba tidak sibuk lagi. Zhang yang diam. Cukup.
Kalian semua. Di depan olah duka kakek. Kalian masih punya hati nurani rebutan harta keluarga. Tuan Muda Xiang ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak memberitahu keluarganya. Di sini sudah cukup kacau. Jika dia datang untuk menimbulkan masalah lagi Jangan khawatir, aku di sini. Lian Ran. Aku sudah menasihatimu sejak lama untuk menikahi Tuan Muda Zhang. Kalau tidak kau sudah hidup nyaman sekarang. Kenapa kau di sini berdebat dengan kami? Pemakaman Tuan Tuali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Sudah jelas kau sudah dinikahkan. Dan bukan lagi anggota keluarga Li. Namun kau masih di sini berpura-pura menyedihkan. Pemakaman macam apa yang kau adakan The untuk film orang was tua itu? translated and Benar-benar tak tahu narrated by malu. M. Media. Kau benar-benar. Aku sedang membicarakanmu. Tuan Muda Zhang. Apa yang kau katakan? Jenazah Tuan Tuali masih hangat. Kau di sini bicara tak sopan soal harta keluarga. Apa kau ini manusia? Tuan Muda Xiang, kamu tidak berpikir bahwa dengan membantunya seperti ini, dia akan jatuh cinta padamu, benarkah? Dia hanya mencintai si tidak berguna itu. Kau banyak membantunya. Itu tidak berguna. Kalian berdua tidak bisa diperbaiki. Kalian tidak akan berakhir baik. Aku membawa tim pengawal keluarga Xiang. Jika kalian tidak dengan tulus memberikan penghormatan kepada arwah Tuan Tuali di surga, maka pergilah bicara dengan mereka. Baiklah. Lian Ran, Xiang Yang, anggap saja kalian beruntung hari ini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu keluar dari keluarga Li. Xiao Yu, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua hati-hati. Mereka merencanakan konspirasi besar baru-baru ini. Apa maksudmu? Kemarin Shan Lichen datang membahas kerjasama. Dia bilang menandatangani proyek besar, tapi kekurangan dana. Dan ingin aku membantunya menipu warisan Tuan Tuali. Tidak. Dia orang luar. Bagaimana dia bisa merebut warisan keluargaku? Dia ingin Lian Yu mewarisi. Dan kemudian dia akan mengambilnya. Aku pura-pura menyetujuinya, tapi dia juga tidak memberitahuku detail spesifiknya. Aku perkirakan dia tidak akan mencariku lagi setelah hari ini. Kamu. Mengapa kamu membantuku? Baiklah. Dia seharusnya tidak menipu kita. Jangan khawatir. Kekuatan keluarga Shen bukan hal yang bisa dihadapi. Keluarga Shang, kalian berdua jaga diri baik-baik. Besok ayahku dan aku akan pergi ke luar negeri. Dan tidak akan pernah kembali. Tunggu. Terima kasih. Anggap saja aku berutang padamu. Aku juga tidak tahu. Shen Licheng dan kelompoknya. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mari kita beradaptasi dengan keadaan. Segala sesuatu akan selalu terselesaikan. Senang sekali. Memberi pelajaran pada dua bajingan itu. Tentu saja. Apa kamu tidak lihat siapa suamimu? Cepat lihat. Toko di depan itu. Ayo kita lihat. Bagaimana Yan Ran?
Ada yang tidak beres. Halo, tolong ambilkan ini untukku. Baiklah. Tolong lihatlah. Sang Yang, apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus, tentu saja terlihat bagus. Itu juga akan terlihat bagus untukmu. Membeli kalung. Ada apa? Terakhir kali tuan muda yang bertingkah aneh. Tapi kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Tak satu pun dari kalian akan lolos hari ini. Dia adalah orang kedua di ular hijau. Dia memiliki banyak darah di tangannya. Sekarang kita dalam masalah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bocah, hari ini adalah hari sialmu. Berlututlah segera sekarang. Dan minta maaf kepada Nonali. Bagaimana? Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya seorang berandal. Kamu ini apa? Kuharap kau masih bisa mengatakan itu nanti. Naib. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ada orang lain di sini? Jika tidak ada siapa-siapa, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bocah, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Aku. Ada pepatah. Matahari dan Yamen pasti akan menuntun untuk bertemu. Ada titik akupuntur yang disebut titik akupuntur Yamen. Sentuh itu, dan kamu akan jatuh koma. Hei, katakan padaku, jika aku menancapkan jarum ini, apa yang akan terjadi padamu? Kakak besar. Aku salah. Aku buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Aku tidak akrab dengan wanita itu. Aku hanya orang yang lewat. Aku mohon padamu untuk mau pripaskanku. Bukankah tanganmu sudah ternoda darah segar? Kakak besar. Memang benar terkena noda darah, tapi itu semua darah ayam. Dulu aku adalah tukang jagal ayam. Itu semua adalah teman-teman dari dunia bawah yang memberiku muka. Hanya rumor. Hanya omong kosong. Enya, Kau bocah, tunggu saja. Geng ular hijauku tidak bisa dianggap remeh. Kembalilah, dan aku akan membunuhmu. Kakak Cheng, jika kau lari bagaimana denganku? Lian Yu, apakah kamu juga ingin mencicipi rasanya? Jangan sombong. Setelah aku mendapatkan perusahaan itu, aku akan kembali dan memberaskanmu. Tunggu saja. Tuan-tuan, aku tidak tahu kalian semua berasal dari kelompok mana. Aku juga tidak tahu saat aku Sang Yang menyinggung kalian semua. Tapi aku menduga pasti ada kesalahpahaman. Kau yang bermarga, Shang? Ini adalah Long Otian, pemimpin geng ular hijau kami. Mengapa kau tidak cepat berlutut saat melihatnya? Kakak besar. Bocah ini. Pagi ini beberapa saudara kita. Benar, dia sama sekali tidak bisa dimaafkan untuk ini. Pemimpin Geng Long memiliki pembawaan yang luar biasa dan memiliki sikap seorang jenderal besar. Tapi apakah kamu tahu? Orang di sampingmu ini, apa yang dia lakukan pagi ini? Kakak besar, jangan dengarkan dia. Urus dia. Orang ini pagi ini berkolusi dengan nona kedua keluarga Li kami, melakukan perbuatan jahat di jalanan, bertindak sewenang-wenang. Apa yang rusak dalam hal ini adalah seluruh reputasi geng ular hijaumu. Hal seperti itu terjadi. Kakak besar, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku selalu memikirkan geng ular hijau kita dalam segala hal. Aku akan mengurusmu setelah kita kembali. Kudengar adik muda ini sangat terampil. Dan sendirian mengalahkan beberapa saudaraku. Aku Long Otian, paling menghargai orang sepertimu. Tapi karena kau memukul anak buahku, kau harus memberiku penjelasan. Apakah kalian semua mendengarnya? Tangkap dia. Sang Yang. Sang Yang. Sang Yang. Sang Yang.
Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi jangan khawatir. Setelah kau mati, wanita cantik di sampingmu akan kurus olehku. Dasar bajingan. Pahlawan macam apa berani sentuh wanita? Jika kamu punya nyali hadapi aku. Kau masih berbicara keras. Aku berhenti. Bocah. Cincin di tanganmu ini, dari mana asalnya? Bunuh atau kuliti saja, kalau mau. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kau tahu apa yang diwakili cincin di tanganmu ini? Kakak besar, jangan buang kata-kata dengannya, bunuh saja dia langsung. Diam. Bicaralah. Cincin ini diberikan kepadaku oleh seorang pengemis tua. Seorang pengemis tua. Berapa umurnya? Seperti apa penampilannya? Dia tampak seperti seorang pria tua, dengan rambut putih. Di antara alisnya, ada juga tahi lalat. The film was translated and narrated Itu by pemimpin MV. gang yang lama. Apakah ini takdir? Long Otian dari geng ular hijau. Hormat kepada ketua geng. Pemimpin geng Long apa ini? Kakak besar, apakah Anda salah? Anak ini dia. Cincin ini. Artefak suci geng ular hijau yang hilang. Melihatnya berarti melihat ketua geng. Bertahun-tahun yang lalu, ketua geng lama menghilang. Bersamaan dengannya, cincin ini juga lenyap. Sejak saat itu saya bertindak sebagai ketua geng. Sekarang, artefak suci itu benar-benar muncul kembali. Kalau begitu Anda adalah ketua geng ular hijau kita. Selamat datang ketua geng. Selamat datang ketua geng. Ketua geng lama. Bagaimana kabarnya baru-baru ini? Setelah dia memberiku cincin ini, dia menghilang. Maman, ketua geng lama senang berkeliling dunia agar dia memberikan cincin ini kepada Anda. Dia pasti punya niatnya sendiri. Mungkin ini takdir. Ya, selamat, selamat. Geng ular hijau kita pasti akan mencapai hal-hal besar. Sungguh selamat, sungguh selamat. Aku rasa belum lama ini, kamu baru saja mendapatkan harta karun bukan? Dan menggores tanganmu pada harta karun ini. Bagaimana Anda tahu? Aku juga tahu bahwa harta karun itu berasal dari bawah tanah. Dan ketika kamu memainkannya, itu melukai tanganmu. Ya. Setiap hari kamu pasti merasa sesak dada dan sesak napas. Dan sangat tidak nyaman kan? Ya. Ketua geng, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan saya? Aku akan meresepkanmu obat. Minumlah dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih ketua geng. Terima kasih ketua geng. Pergi sana. Kakak besar obatnya. Kakak besar, asal-usul obat ini, apakah itu? Lihatlah. Lepaskan. Baiklah, lepaskan. Baiklah. Saya akan meminumnya. Kakak besar. Kakak besar. Obat itu beracun. Bajingan, kau ingin membunuh kakak besar saya. Apakah kamu benar-benar ingin kakakmu mati? Berhenti. Kakak besar, apakah Anda baik-baik saja? Kakak besar ini. Ini adalah cacing mayat. Ini adalah cacing mayat. Saya hanya pernah melihatnya di novel. Tak pernah pikir mereka nyata. Cacing mayat ini. Seseorang pasti melakukan ini dengan sengaja. Selama kamu memberikan sup ini kepada bawahanmu untuk diminum, kamu akan mengerti. Xiao Cheng, minumlah. Kakak besar, saya tidak mau. Kita lalui hidup dan mati bersama bertahun-tahun. Anda lihat ini kan, minumlah. Baiklah, saya akan meminumnya. Aku. Liu Dacheng. Nah, menyangka itu adalah Anda. Long Otian. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah Anda peduli pada saudara pengawal?
Ya. Bawa Liu Gachin. Seret dia potong-potong untuk makan anjing. Bangun. Bangun. Long Otian. Kau binatang tak berperasaan. Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Keluar. Terima kasih Ketua Geng telah menyelamatkanku, dan karena membantu saya menemukan pengkhianat geng ular hijau. Tidak masalah. Sampaikan perintah. Untuk menyiapkan perjamuan besar di luar. Ingin minum bersama Ketua Geng sampai mabuk. Zhang yang ini sangat kuat. Dan dia bahkan terhubung dengan geng ular hijau. Memang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. The film was translated Sudahlah. and narrated by M Media. Saya awalnya tidak ingin secepat ini menggunakan pengaruh keluarga Shen. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Halo kakek. Yang. Beberapa teman bangsawan saya dan saya ingin membuka gedung medis untuk mempromosikan budaya pengobatan Tiongkok. Setelah banyak pertimbangan, kami merasa bahwa akan lebih cocok jika kamu menjadi master gedung tersebut. Bukankah itu agak berlebihan kakek? Aku masih muda. Jangan terlalu rendah hati. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu pulanglah besok. Kebetulan beberapa teman lama saya juga memiliki beberapa penyakit. Kamu bantu periksa mereka semua. Baiklah kakek. Aku mengerti. Sampai jumpa. Ya, Zhang Yang. Siapa yang kamu telpon? Dan menelpon secara diam-diam. Rubah kecil mana katakan padaku. dengan istri sepertimu. Mengapa aku harus mencari rubah kecil lainnya? Kamu sangat menggoda. Ngomong-ngomong Yanran, aku harus pergi keluar selama beberapa hari. Kamu mau kemana? Ini rahasia. Ketika aku kembali, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kali ini aku akan menemui kakek. Aku perlu bicara tentang masalah keluarga Shen. Jika masalah keluarga Shen tidak diselesaikan, aku khawatir Yanran akan menderita. Kakek, lihatlah lenganmu sekarang. Bisakah kau menekuknya? Ini benar-benar lebih baik. Mutua. Jangan lihat cucu baptis Anda. Dia belum tua. Tetapi keterampilan medisnya benar-benar terbaik. Dia. Obat yang diresepkan untukku terakhir kali. Setelah aku meminumnya, migrainku berhenti sakit. Anakku. Tentu saja luar biasa. Keterampilan medisnya sebanding dengan reinkarnasi Huatuo. Dia jauh lebih kuat daripada bajingan kecilmu itu, bukan? Kakek, tolong berhenti menyombongkan tentang aku. Jika kau terlalu membanggakan, aku tidak bisa menjahitnya kembali. Baiklah. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya sedang membicarakan masalah gedung medis ini. Anda lihat. Kakek mohon tenang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Selama itu adalah junior yang kau setujui. Aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu padanya untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok kita. Baiklah, itu bagus sekali. Saya masih berpikir, bagaimana cara menyampaikannya kepadamu? Saya tidak menyangka kamu sudah punya rencana. Cucu, gedung medis kita. Yang kurang adalah seorang master. Jika kau tidak keberatan denganku, tentu saja aku bersedia. Itu bagus, sangat bagus. Sebenarnya kali ini, aku kembali. Aku masih punya sesuatu untuk kuminta darimu. Ada apa? Ada hal lain apa lagi? Keluarga Shen sangat kuat. Baru-baru ini, mereka berulang kali menargetkan aku dan istriku. Aku benar-benar khawatir. Sungguh berani. Keluarga Shen benar-benar berani menindas cucuku. Kamu tidak perlu takut pada mereka, bukankah aku mempercayakan keluarga Murong kepadamu? Gunakan nama Murong untuk menghadapi mereka. Nat, jangan takut. Kamu tidak tahu betapa kuatnya kakekmu. Bahkan 10 keluarga Shen tidak bisa dibandingkan dengan satu keluarga Murong. Lakukan saja dengan berani. Meskipun aku tahu keluarga Murong kuat, aku tidak pernah membayangkan mereka bisa sekuat ini.
Kami bertiga orang tua ini memang tiga keluarga kuno yang hebat. Dengan warisan beberapa ratus tahun, jika keluarga Sen itu berani menindasmu, maka itu The hanya film mereka. was translated and Lakukan saja dengan narrated by berani. M Media. Kami akan mendukungmu. Kalau begitu. Terima kasih tiga kakek. Zamian, 2 hari ke depan ini, kamu harus cepat. Dan selesaikan semua masalah yang ada. Setelah itu selesai, saya pikir, kamu harus segera pulang sebentar. Istri cucuku memilikimu. Adalah berkah terbesarnya. Tuan Li, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua mitra kita. Semuanya ingin mengakhiri kontrak mereka, bahkan dengan dukungan grup Hailong. Aku khawatir ini hanya bisa bertahan sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku tersayang, bagaimana rasanya? Rasa didorong ke jalan buntu. Apakah itu menyenangkan? Kamu yang melakukan ini, di dunia bisnis ini. Semua orang harus menghormati keluarga Shen kami. Selama keluarga Shen angkat bicara, perusahaan mana lagi yang berani bekerja sama dengan keluarga Li? Tidak akan lama lagi, keluarga Li akan bangkrut. Lian Ran. Anda tidak ingin melihat tuan tua, grup Li yang ia bangun dengan susah payah, runtuh seperti ini bukan? Bagaimana kalau begini? Selama Anda menyerahkan keluarga Li kepada Xiao Yu, grup Shan saya tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Jika tidak, dengan cara saya, Anda seharusnya sudah jelas. Kamu sedang bermimpi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak, kau tidak mungkin masih berpikir sekarang bahwa seseorang bisa membantumu, kan? Biar ku tebak. Apakah itu suamimu yang tidak berguna itu? Kamu, Karena kau sangat tidak bisa diajar, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Tuan Li, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekarang bank membatasi kita, menuntut kita melunasi pinjaman dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan melelang perusahaan kita. Kamu, Tuan Li, saat ini di pasar, seseorang secara besar-besaran menjual saham keluarga Li. Saham, harganya anjlok. Perusahaan ini hampir bangkrut. Bagaimana? Hanya keluarga Li kecil Anda. Bahkan dengan grup Hailong mendukung Anda, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan grup Shan saya. Kakak, kau harus patuh menyerahkan keluarga Li. Kalau tidak, seluruh warisan kakak akan sia-sia. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimanapun bank sudah menyatakan bahwa jika pinjaman tidak dilunasi setelah 3 hari, mereka akan menyita aset keluarga Li. Maka pada saat itu, mari kita lihat penampilan Anda sebagai anjing liar. Suami, ayo kita pergi. Mari kita pergi. Apa yang harus aku lakukan? Upaya keras kakek. Apakah benar-benar akan dihancurkan olehku? Hai Yanran, The film was translated and narrated baiklah by aku M mengerti. Media. Aku akan kembali sekarang. Bajingan. Apa yang terjadi? Bajingan Shen Licheng itu benar-benar berkolusi dengan Lian Yu untuk melawan semua mitra keluarga Li. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kakek. Sekarang Yanran mungkin berada dalam situasi yang sulit. Aku harus kembali dan membantunya. Baiklah. Kamu pergi. Baiklah, aku mengerti kakek. Aku pergi sekarang. Tuan tua, haruskah kita? Tuan Liu. Apa yang kita diskusikan sebelumnya? Kau bilang akan meminjamkanku uang untuk melewati masa sulit ini. Tidak, tidak, tidak. Halo Bibi Xiang. Halo, saya Yanran. Halo. Tuan Li. Ini adalah. Aku ingin meminjam uang darimu. Halo Shen Shan.
Bisakah kamu meminjamkan aku sejumlah uang? Aku benar-benar telah. Tidak banyak, tidak banyak. Aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Kakak, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat kuyu? Kakak, ada apa denganmu? 3 hari hampir berakhir. Apa? Belumkah kau mengambil keputusan? Saya harus mengingatkanmu. Orang-orang ban akan segera tiba di sini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya, keluarga Lee akan bangkrut. Sejujurnya, jangan pernah berpikir untuk meminjam uang kemana-mana. Semua bisnis, saya sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada yang berani meminjamkan uang kepada Anda. Sudah waktunya. Dari mana datang anjing liar ini? Aku bisa dengar gonggongan anjing dari jauh, sungguh sial. Zhang Yang. Kamu kembali. Zhang Yang. Karena kau sudah kembali, maka cepatlah bujuk dia untuk melepaskan keluarga Li. Jika keluarga Shen kami senang, kau bahkan mungkin mendapatkan sejumlah uang. Kalau tidak, ketika bank menyegel keluarga Li, kalian berdua harus tidur di jalanan bersama. Siapa bilang keluarga Li akan disegel? Mungkinkah kau bisa membayar pinjaman ini? Apa kau tahu berapa banyak uang itu? Shen Licheng. Lihat baik-baik apa ini. Bukankah ini hanya kartu bank yang rusak? Apa yang perlu dibanggakan? Sebuah kartu hitam. Ini tidak mungkin. Kartu hitam hanya untuk keturunan dari 3 keluarga besar yang memiliki kartu hitam tak terbatas. Mengapa kartu itu ada di tanganmu? Palsu. Ini pasti palsu. Dari mana asalnya? Kamu tidak boleh melakukan hal-hal ilegal dan tidak tertib itu. Jangan khawatir. Kartunya pasti palsu kan? Kartu hitam jenis ini hanya dimiliki oleh 3 keluarga besar. Di tempat kecil seperti kita ini, tidak mungkin mendapatkannya. Tidak. Saya tidak tahu mengapa itu ada di tanganmu. Tetapi saya harus memperingatkanmu, kejahatan memalsukan kartu hitam tidak sesederhana hanya kebangkrutan perusahaan. Tuan muda ini gawat. Bicara. Apakah bank menyegel keluarga Lee? Grup Lee tiba-tiba menerima suntikan modal besar-besaran. Semua utang bank yang belum lunas telah dilunasi. Selain itu, harga saham grup Lee melonjak. Sudah melampaui grup Shen. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Shen Licheng. Aku ingin kau membayar atas kejadian itu. Harga yang paling mahal. Kau tahu semua ini sekarang. Ayah dan anak keluarga Shan sudah menceritakan semuanya. Shen Licheng, kau akan menerima balasan atas semua perbuatan jahatmu. Aku tahu kedua orang itu. Mengapa mereka pergi ke luar negeri tanpa alasan. Jadi mereka hanyalah 2 orang tak berguna. Zhang Yang, bahkan jika kau tahu, apa yang bisa kau lakukan padaku? And narrated by M Media. Bagaimana mungkin keluarga Muron datang? Tidakkah kau penasaran, mengapa aku memiliki kartu hitam keluarga Murong? Karena aku adalah cucu angkat Tuan Tua Murong. Pewaris keluarga Murong. Bagaimana ini mungkin? Kau jelas-jelas hanya orang tak berguna. Ketika ayahmu meninggal saat itu, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Muda Muron? Kakak ipar aku minta maaf. Aku sudah menjadi bajingan selama bertahun-tahun ini. Tolong ampuni aku. Shen Licheng. Ketika kau membunuh ayahku saat itu, dan menyebabkan kehancuran keluargaku, kau tidak pernah membayangkan hari ini akan datangkan. Aku memberitahumu. Langit mengawasi apa yang dilakukan manusia. Orang sepertimu pantas mati. Pengurus Liu. Aku ingin keluarga Shen menghilang dalam waktu 3 hari. Zhang Yang, kau cukup kejam. Ketika kau membunuh ayahku, bukankah kau kejam? Semua ini adalah balasan, bukan? Zhang Yang, semoga kau mati dengan mengerikan. Shen Licheng. Dalam waktu 3 hari, keluarga Shen akan menghilang. Kamu sudah keterlaluan. Kau menyembunyikannya dariku. Yan Ran. Awalnya, aku ingin memberitahumu saat kembali terakhir kali, tapi aku... Sudahlah.
Aku memaafkanmu. Aku sudah lama menganggapmu cinta dalam hidupku. Selama aku bisa bersamamu. Paling buruk. Memulai dari awal. Kakek. Aku bersedia mempercayainya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Aku mencintaimu. Aku hanya akan mencintaimu selamanya. Aku juga mencintaimu. Karena memang begitu. Maka biarkan mereka menghilang dari dunia ini selamanya. Bukankah itu terlalu? Kau benar-benar ingin menghabiskan seumur hidup ini, diinjak-injak oleh Lian Ran. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Bertindak sekarang. Kali ini. Menggunakan Lian Ran sebagai ancaman. Dia adalah kelemahannya. Ini pasti akan berhasil. Apakah kamu tahu bahwa penculikan itu ilegal? Kami tidak menculik Nonali. Kami mengundang Nonali untuk menjadi tamu kami. Kau tetaplah di sini dengan patuh. Kau dan suamimu yang tidak berguna itu malam ini akan tamat. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja untuk membuatmu dan suamimu yang tak berguna menghilang bersama dari dunia ini. Aku membenci. Kamu sedang bermimpi. Bahkan sekarang kau masih melindunginya. Kalau begitu aku ingin melihat. Ketika dia tiba nanti. Ketika dia diinjak-injak di bawah kakiku. The Apakah film kau was masih akan translated melindunginya? and narrated by Kak. M Media. Sungguh menyedihkan. Yan Ran. Pernikahan kita sebelumnya terlalu terburu-buru. Dan aku membiarkanmu menderita. Sekarang, aku ingin memberimu pernikahan lagi. Apakah masih perlu? Ya ada. Yan Ran. Apa yang aku hutang padamu sebelumnya, aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusnya. Xiangyang, sebaiknya kau lihat ini dengan jelas. Jika kau ingin menyelamatkannya, ikuti alamat ini. Dan datang sendirian. Yan Ran, tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku. Xiangyang, Xiangyang, wanitamu ada di tanganku. Sebaiknya kau bersikap baik. Ayo, ayo, ayo. Berlutut. Cepat berlutut. Berlututlah untukku. Jangan sentuh dia. jangan dengarkan dia. Aku akan berlutut. Jadi kau bertemu lawanmu hari ini. Bocah. Tidakkah kau tahu cara menggunakan serangan titik akupuntur? Ayo. Serang kematianmu sendiri. Selama kau mati, aku akan melepaskannya. Serang. Aku akan menyerang. Serang.
Jangan. Serang. Bunuh aku. Bunuh aku. Diam. Sehangyang. 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 Jadi kau bertemu lawanmu hari ini. Jangan mendekat. Sudah kubilang jangan mendekat. Sebenarnya, sebelum kakek meninggal, dalam surat wasiatnya, dia memberikan semua saham perusahaan kepadamu. Ayo pergi.